Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Oke, langsung saja. Tema readingan hari ini adalah Oke, aku lanjut kembali. Tadi aku skip bentar, ada suara gaduh ya. Oke, tema readingan hari ini, apa yang orang-orang atau mereka katakan di belakang kamu, ya. Apa yang orang-orang atau mereka katakan di belakang kamu. Artinya gini loh teman-teman, pembacaan ini jika yang dikatakan hal positif tentang diri kamu, tingkatkan hal-hal positif itu, bukan besar kepala. Dan sebaliknya, jika yang dibicarakan hal-hal negatif tentang diri kamu, kalau memang benar, diperbaiki. Kalau memang nggak benar, ya abaikan aja. GP, emang gue pikirin. Simple kan? Iya. Oke, apa yang orang-orang atau mereka katakan di belakang kamu, kita mulai saja. Apa yang orang-orang atau mereka katakan di belakang kamu? Ya, 9 koin. Kamu tuh sekarang ya hidupnya berkelimpahan, sukses ya, atau kamu menikmati hasil kerja keras kamu yang dimana kamu bisa membeli sesuatu yang mewah gitu. Hidup kamu berkelimpahan, amin ya. Itu yang pertama. Apalagi yang orang-orang atau mereka katakan di belakang kamu. Dan 10 cups ya. Bagi yang sudah menikah di sini, mungkin orang-orang atau mereka katakan hubungan kamu dengan pasangan kamu sangat romantis. Ya, sangat bahagia, sangat harmonis ya. Kehidupan kamu dengan keluargamu. Keluarga ini banyak ya, bisa pasangan, anak-anak, orang tua, sanak saudara kamu. Ya, hidup kalian ini ya sangat harmonis banget gitu ya, sangat harmonis banget. Ya, kamu dengan pasangan kamu itu berhasil mendidik anak kamu dari kecil gitu ya, seperti keluarga yang bahagia di sini ya. Tapi kalau kamu masih single di sini, ya orang-orang mengatakan ini di belakang kamu bahwa kamu adalah sosok family woman atau sosok family man gitu ya, penyayang keluarga, selalu mengutamakan, memprioritaskan keluarga gitu ya. Oke. Apa yang mereka atau orang-orang katakan di sini, kamu tuh orang yang sensitif ya. Beberapa dari teman-teman di sini, orang-orang ini mereka ini mengatakan kamu tuh sensitif ya. Gampang berubah-berubah, mungkin bentar marah, bentar ketawa, bentar lucu, bentar judes gitu ya. Kemudian kayak bunglon ya, berubah-berubah. Atau kamu mudah baperan, mudah bucinan, mudah mewek juga. Yang aku bilang kamu bisa berubah-berubah gitu ya, sensitifan gitu ya. Apakah ini benar atau enggak ya? Ya. Dan aku rasakan juga ada seseorang di sini. Mungkin seseorang ini sudah berkeluarga ya, bisa kalau dia pria beristri ya, mungkin diam-diam dia mengagumi kamu di belakang kamu. Ya, mungkin dia menceritakan kamu kepada keluarganya, kepada orang terdekatnya terkait perasaan dia yang sebenarnya ke kamu. Ada Pisces, ada Capricorn, Taurus, dan Virgo ya. Ada seseorang ini diam-diam mengagumi kalian ya. Ya, tentunya seseorang ini sudah berkeluarga ya. Apalagi yang mereka katakan, yang orang-orang katakan di belakang kamu. The Empress ya, mungkin beberapa dari teman-teman ini yang nonton ini, kalau kamu seorang wanita, aku rasakan mungkin kamu single mom, individual wanita bercerai ya, pernah menikah sebelumnya tapi gagal
Dan bisa saja seorang ini, kalau dia pria, mungkin dia pria beristri, kayak mengagumi kamu si single mom ini gitu ya. Ya, dan ini general reading ya, energi banyak orang yang mungkin beberapa yang resonate, beberapa yang cocok gitu ya. Dan orang ini membicarakan kamu, dan dia katakan di belakang kamu bahwa kamu sosok yang keibuan, sosok mother figure yang bijaksana, berkelimpahan, penuh kasih sayang, penuh cinta, belas asihnya tinggi, sangat empat. Energi The Empress ini kan merawat, menghasilkan, hidupnya makmur, sangat kreatif. Kamu melahirkan mimpi-mimpi kamu di sini. Ya, entah kamu di sini single mom atau status kamu juga masih menikah gitu ya, wanita bersuami juga, atau masih single, whatever, karena ini general reading. Ya, dan seseorang ini begitu nyaman sama kamu. Ya, yang ingin dia katakan ya, I want you, aku cuman mau kamu. Karena sosok kamu ini yang belas asihnya tinggi, penyayang, merawat, kreatif gitu ya, seperti itu. Tapi kalau seseorang ini yang nonton adalah seorang wanita, ya bukan yang nonton, yang dealing dengan kamu ini, ya nonton ini adalah seorang pria, dan kamu dealing dengan seorang wanita yang bersuami, dan wanita bersuami ini ya mengatakan ini kepada orang-orang terdekatnya. Mungkin kamu di sini adalah duda, single dad gitu ya. Seperti itu ya. Dan dia mengatakan kamu sosok ayah yang baik, sosok father figure, sosok ayah yang sangat empat, belas asihnya itu tinggi. Seperti itu yang aku rasakan di sini ya. Ada Virgo atau siapapun yang membicarakan kamu di belakang kamu ya, tentunya hal-hal positif 4 kartu ini ya, bahwa kamu sosok yang mandiri banget, entah kamu single atau single mom statusnya atau menikah. Kamu di sini energi feminim strong di dalam diri kamu. Kamu tidak bergantung dengan siapapun ya. Kamu berdiri di kaki kamu sendiri, dan kamu sangat empat, sangat kreatif. Mohon maaf kalau aku ulangi kembali dan kembali gitu ya. Oke, apalagi yang orang-orang atau mereka katakan di belakang kamu? Aku rasakan di sini ya, kalian mampu ya mengakhiri masa-masa yang penuh sulit, penuh tantangan dalam diri kalian, dalam hidup kalian maksudnya. Ya mungkin sekarang kamu menjadi diri sendiri. Mungkin dulu banyak menjadi orang lain, banyak kepalsuan, banyak fake-nya, banyak memakai topengnya. Tapi sekarang yang orang-orang katakan di belakang kamu ya, sekarang kamu menjadi diri sendiri. Ini adalah aku ya, aku adalah aku. Seperti itu ya. Oke, apalagi ya yang orang-orang atau mereka katakan di belakang kamu? Kamu itu seseorang yang jiwa muda ya, walaupun kamu sudah kepala 4, 5, 6 ke atas, tapi kamu masih semangat muda, jiwa muda, sangat tegas, logika, detail, tidak suka berbasa-basi ya. Ya, dan mungkin orang-orang juga membicarakan kamu di belakang kamu sangat judes, cuek ya, tegas banget. Dan tentunya perjalanan kamu tidak mudah ya. Orang-orang sih mereka ini membicarakan ini di belakang kamu ya, perjalanan kamu tidak mudah. Entah ini terjadi beberapa tahun yang lalu kah, di tahun kemarin 2024 kemarin kah, di mana kamu sering disakitin, dikecewain, dimanfaatin ya, 10 pedang menusuk kalian ya, sepertinya saat ini kamu mendapatkan karma baik, karena di masa lalu kalian disakitin berkali-kali, dihianatin berkali-kali, dikecewain berkali-kali, dan sekarang kamu mendapatkan karma baik ini ya, ini The Empress 9 koin gitu. Tentunya orang-orang yang bicarakan kamu ini sudah lama mengenal kalian gitu ya, orang lama tentunya
gitu. Dan mereka tahu perjalanan kamu, gimana kamu di setahun yang lalu, gimana kamu di 2 tahun yang lalu, gimana kamu perjalanan hidup kamu di 3 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tentunya mereka orang lama gitu. Dan ya aku ulangi kembali, ya perjalanan kalian tidak mudah, tapi kalian sosok yang kuat, bisa melewatin itu gitu ya, bisa melewatin perjalanan yang sangat sulit dalam hidup kalian gitu. Ya mungkin kalian pernah kayak sakit, entah itu sakit mental, sakit fisik, atau penyakit bertahun-tahun, dan akhirnya kalian bisa sembuh, bisa wake up, bisa bangkit gitu ya. Oke. Apalagi yang orang-orang atau mereka katakan di belakang kamu sekarang menjadi raja koin, raja uang. Ya, kamu sekarang kehidupannya stabil, mapan, secara finansial dan tajir melintir. Amin ya. Ya. Dan di bottom of the deck ya tentunya the tower. Beberapa dari teman-teman yang tadi terjadi mungkin di tahun 2016 ya, 2017, 10 tahun yang lalu. Ya, kalian mengalami tower moment ini di titik terendah banget, tersulit banget gitu ya. Nggak punya apa-apa banget, tapi kalian bisa bangkit gitu. Pernah kehancuran ya. Mungkin beberapa kamu pernah gagal dalam pernikahan. Ya, mungkin berapa tahun yang lalu ini kalian berpisah dengan mantan suami, mantan istri, dan kalian mulai dari nol lagi. Kehidupan kalian start dari nol lagi, dari awal lagi, dan itu sendiri, solo, tanpa bantuan siapapun kecuali bantuan Tuhan gitu. Tapi kalian bisa bangkit gitu, bisa bangkit gitu. Terutama kalau kamu nonton ini ya, single mom atau single dad gitu ya. Orang-orang atau mereka katakan di belakang kamu di sini ya, kalau kamu single mom dulu ya, kamu peran seorang ibu sekaligus peran menjadi seorang ayah untuk anak-anak kamu, bagi yang sudah punya anak ya. Dan sebaliknya, jika kamu seorang single dad, seorang duda ya, kamu seorang ayah sekaligus ambil peran menjadi seorang ibu untuk anak-anak kamu. Itu ya sangat bijak ya. Apa-apa kamu lakukan sendiri, bekerja, ngurus anak-anak ya, itu sendiri. Bagi yang single mom atau single dad di sini ya. Tapi kalau kamu pun sudah menikah ya, mungkin pasangan kamu bekerja di luar kota, di luar pulau gitu ya, kamu benar-benar sendiri, mungkin berdua dengan anak-anak, bertiga, berempat dengan anak-anak, tapi kamu bisa menghandlekan itu gitu loh ya. Atau kamu masih single tapi kamu sosok yang dewasa, bijaksana, sosok mother figure atau sosok father figure di dalam diri kalian gitu ya. Dan tentunya kalian punya perjalanan yang tidak mudah sih. Aku rasakan perjalanan kalian entah terjadi beberapa tahun yang lalu tidak mudah yang di titik terendah banget gitu ya. Tapi kalian, aku salut dengan kamu ya. Mungkin orang-orang ini juga membicarakan salut dengan kamu kok bisa bangkit gitu ya, kok kamu bisa berdiri sekuat itu ya, gimana caranya gitu ya. Mungkin orang bertanya-tanya gimana caranya kamu bisa bangkit dari keterpurukan itu. Oke, aku ambil kartu yang lain. Apa yang orang-orang atau mereka katakan di belakang kamu? Apa yang orang-orang atau mereka katakan di belakang kamu? Kamu sekarang itu sangat intuisi, atau kamu lebih trust your intuition, lebih percaya dengan intuisi kamu. Ya mungkin kamu sekarang gak mau mendengar apa kata orang, terserah orang mau bilang apa, GP emang gue pikirin. Ya kamu lebih ikutin suara hati kamu, ikutin suara jiwa kamu aja ya. Atau intuisi kamu lebih tajam sekarang, feeling kamu lebih tajam, penglihatan kamu lebih tajam ya. Oke. Apalagi yang orang-orang katakan di belakang kamu? Kamu sangat wisdom sekarang, kamu sangat bijaksana sekarang ya. Mungkin dulu kekanak-kanakan, childish
Ya, tapi sekarang sangat bijaksana. Tadi ada burung hantu ya. Burung hantu ini lambang seseorang yang sangat sangat intuisif di sini. Ya, aku ulangi kembali, dengan lambang burung hantu ini ya, kecerdasan ilmu sihir ya, bukan berarti dalam tanda kutip negatif, bukan ya. Kecerdasan ilmu sihir ini artinya kamu tuh sangat cerdas secara intuisi. Mungkin beberapa di sini seorang indigo gitu ya. Ya, seorang indigo ini yang dikatakan orang-orang di belakang kamu sangat bijak, dan ada gambar dog, anjingnya. Kamu sangat berkomitmen dengan kehidupan kamu saat ini. Kamu menjadi diri sendiri gitu ya. Kamu jujur dengan diri sendiri ya. Mungkin perjalanan kamu beberapa tahun yang lalu yang aku jelaskan tadi, kamu menjadi orang lain, banyak kepalsuannya, banyak memakai topengnya gitu. Sekarang menjadi diri sendiri. Apalagi ya yang dikatakan orang-orang atau mereka di belakang kamu. Tapi sekarang kamu lebih banyak diam 1000 bahasa. Apakah giginya ompong? Bercanda ya. Kamu sekarang banyak mendiamkan diri, tidak mau banyak bicara. Mungkin apakah kamu diam 1000 bahasa ini gak mau bicara ya, atau ingin menjadi penonton saja gitu ya. Oke ya, apalagi yang dikatakan orang-orang atau mereka di belakang kamu. Ya, terkait perjalanan hidup kamu. Orang-orang ini mereka ini membicarakan terkait perjalanan hidup kamu. Mungkin dari tahun 2022 kamu seperti ini, dari 2018, 2016 perjalanan hidup kamu seperti ini gitu ya. Kok bisa sampai di titik ini gitu ya. Mereka membicarakan terkait perjalanan hidup kalian gitu ya. Apalagi yang dikatakan orang-orang atau mereka di belakang kamu. Ya, kamu sekarang lebih penuh percaya diri. Mungkin dulunya kamu merasakan insecure, rasa minder ya. Minder dalam hal apapun, minder melakukan sesuatu, minder untuk berkomunikasi, berbicara. Ya, sekarang kamu lebih penuh percaya diri, lebih passion, lebih bergairah untuk melakukan sesuatu, lebih optimis, lebih semangat, lebih kreatif, lebih berani tentunya. Kalau kamu adalah seorang wanita, mungkin lebih seksi sekarang, lebih gemoy ya, lebih hot ya, lebih panas ya. Ya, artinya lebih berani gitu ya. Lebih berani, ada warna merah di sini. Warna ungu juga ya, lebih spiritual, lebih berani gitu ya. Artinya gini ya, mungkin kamu di titik terendah dulu itu, tersulit itu, supaya 7 cakra di dalam diri kamu itu terbuka. Ya mungkin bertahun-tahun tersumbat. Kadang orang itu nggak menyadari ya, kenapa hidup ini kok gini amat gitu ya. Ternyata kenapa kita diberikan ujian itu ya, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita menyadarkan sesuatu, supaya kita bisa melepaskan pola-pola lama, kebiasaan-kebiasaan lama ya. Karena aku rasakan beberapa dari teman-teman ini yang orang-orang katakan bahwa perjalanan kamu di beberapa tahun yang lalu itu ya terendah banget gitu. Kok bisa bangkit seperti ini gitu ya, kok bisa kamu seberani ini, sekuat ini gitu, setangguh ini gitu ya. Ini nggak pandang gender, entah kamu seorang wanita atau seorang pria yang nonton ini ya. Apalagi yang dikatakan orang-orang atau mereka di belakang kamu. Mungkin ada beberapa teman-teman kamu, entah ini teman-teman waktu SMP, SMA atau semasa kuliah, yang membicarakan kamu di belakang kamu ya. Artinya membicarakan ya perubahan dalam hidup kamu atau dalam diri kamu di sini. Dan mereka ini, orang-orang ini membicarakan kamu bahwa kamu adalah teman yang baik, teman yang bertanggung jawab, teman yang kuat, teman yang tangguh gitu ya. Tapi mungkin jeleknya kamu di sini, apakah ini benar atau enggak, kamu judes sekarang. Orang-orang atau mereka membicarakan bahwa kamu semakin manis, semakin cantik, semakin gemoy, semakin tampan, tapi kok judes ya, kok cuek,
banyak diam baik mungkin ya, minum kopi sana. Nggak tahu ya kenapa kalian memilih untuk diam aja, memilih untuk menjadi penonton aja, memasang wajah judes, cuek, jutek ya. Karena orang-orang sih mereka ini mengatakan kamu sekarang tuh ya judes, cuek, diam ya, padahal kamu tuh cantik loh, seksi, gemoy, tampan, tapi kenapa judes gitu ya. Dan orang-orang juga atau mereka membicarakan ini di belakang kamu seperti menyembunyikan kesedihan. Apakah benar? Ya, kamu menutup diri, membatasi diri karena kamu sepertinya menyembunyikan kesedihan kamu. Mungkin orang melihat dari raut wajah kamu, apakah ini benar atau enggak ya, kamu seperti menyimpan sesuatu kesedihan yang sangat dalam. Ya, terutama lawan jenis ya. Kalau kamu seorang wanita yang nonton ini, lawan jenis ini membicarakan kalian bahwa kamu cantik, kamu seksi, kamu manis, tapi kamu kenapa menutup diri sayang gitu ya. Aku tahu kamu menutupin kesedihan kamu gitu ya. Kalau kamu single mom di sini, mungkin kalian masih ada trauma gitu, trauma mungkin ditinggalin, diduain, ditigain oleh pasangan kamu, disakitin berkali-kali gitu ya, dan kamu menyimpan sendiri kesedihan itu. Tapi aku melihat ya, trauma itu sudah sembuh, tapi ya masih ada kesedihan kalau kamu mengingat kembali beberapa tahun yang lalu gimana mungkin mantan pasangan kamu, mantan pacar atau siapapun memperlakukan kamu tidak baik ini, dan kamu masih menyimpan kesedihan itu gitu ya. Seperti itu ya, mungkin ini alasan kamu gak mau banyak bicara, pasang wajah judes ya, karena itu cara kamu untuk memprotek, melindungi diri kamu terutama dari lawan jenis. Mungkin itu yang aku rasakan gitu ya. Mungkin orang-orang juga mereka membicarakan itu, dan orang-orang juga ya membicarakan ini di belakang kamu saat ya sekarang kamu melindungi diri kamu, membatasi diri kamu dari orang-orang gitu ya. Atau kamu tahu gimana cara untuk melindungi diri kamu, membatasi diri kamu dari orang-orang gitu, family ya. Dan orang-orang atau mereka katakan di belakang kamu tuh sangat bertanggung jawab untuk keluarga ya. Keluarga itu bisa untuk pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu. Walaupun banyak sekali beban di pundak kamu, tapi kamu kuat. Mungkin kamu di sini anak pertama atau tulang punggung di keluarga ya. Kamu sangat bertanggung jawab untuk keluarga kamu. Ya, orang-orang ini membicarakan ini salut dengan kamu ya. Ya, kamu tulang punggung di keluarga. Ya, kamu family woman banget atau family man gitu ya. Penyayang keluarga. Betul. Ya, apa-apa ya demi keluarga, apa-apa selalu memprioritaskan keluarga. Keluarga itu ya aku bilang bisa anak-anakmu. Kalau kamu single mom ya anak-anakmu, orang tuamu, sanak saudaramu. Kalau kamu statusnya menikah ya mungkin pasanganmu, anak-anakmu. Kamu selalu melindungi mereka juga, menjaga mereka itu ya. Dan aku rasakan mungkin di sini kalau kamu seorang wanita yang aku bilang tadi, seorang wanita single mom, seorang janda ya, kamu juga bisa menjadi sosok ya, menjadi peran seorang ayah gitu, ayah yang baik banget untuk anakmu. Dan sebaliknya jika kamu adalah seorang ayah juga, seorang duda, single dad gitu ya, kamu bisa juga menjadi sosok seorang ibu untuk anak-anak kalian, penuh kasih sayang, penuh cinta, merawat mereka, membesarkan mereka. Orang-orang tuh salut dengan kamu gitu ya. Mungkin beberapa di sini kalau kamu single mom, single dad, mungkin kamu nggak mau menikah dulu gitu ya, karena kamu masang wajah judes di sini gitu, membatasi diri gitu ya, melindungi diri kamu, melindungi energi kamu dari orang-orang gitu ya. Dan mungkin orang-orang terutama lawan jenis segan untuk mendekati kamu gitu ya. Oke, zodiak yang strong, zodiak tambahan
fire sign Aries, Leo, dan Sagittarius. Air sign juga ada Gemini, Libra, dan Aquarius ya. Terutama tadi yang strong di atas Pisces dan Virgo ya. Aku akhirin, bantu aku like, komen yang positif tentunya. Dadah.